siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Rodia dalam materi pembelajaran tentang struktur tubuh bakteri. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu adalah para siswa sekalian bisa menjelaskan tentang struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh bakteri itu terdiri dari 3 bagian. Kita perhatikan gambar yang di samping ya. Jadi yang pertama itu adalah dinding sel. Dinding sel ini itu adalah pemberi bentuk pada tubuh bakteri. Kemudian yang kedua itu adalah bagian internal dari bakteri. Bagian internal dari bakteri ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada namanya membran sel. Membran sel ini adalah organel yang berfungsi pada bakteri sebagai jalan keluar masuknya zat dari dalam maupun keluar sel. Kemudian yang kedua itu adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan yang ada di dalam sel. Kemudian yang ketiga itu ada namanya ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai sintesis protein. Kemudian yang keempat itu ada namanya nukleoid. Nukleoid ini berfungsi sebagai pewarisan sifat. Kemudian yang kelima itu ada namanya mesosom. Mesosom ini adalah organel yang mirip dengan mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian eksternal pada bakteri. Bagian eksternal ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah filus, kemudian yang kedua kapsul, kemudian yang ketiga adalah flagel, di mana kapsul ini berfungsi sebagai pelindung bakteri saat dalam kondisi ekstrim. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu struktur tubuh bakteri prokariotik dengan eukariotik. Kita perhatikan di gambar. Jadi ini adalah gambar sel yang mana sel eukariotik ini itu dia memiliki inti yang kemudian dibungkus oleh membran inti. Nah, sedangkan pada organisme prokariotik atau bakteri prokariot itu dia tidak memiliki membran yang menyelimuti inti sel. Jadi prokariot itu artinya adalah organisme atau bakteri yang tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik itu adalah organisme yang memiliki membran inti gitu. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini karena prokariotik ini itu tidak memiliki membran inti, jadi materi genetiknya itu tersebar di sitoplasma atau cairan sel. Sedangkan pada organisme eukariotik itu karena dia memiliki membran inti atau pembungkus inti, jadi materi genetiknya itu terkumpul dalam satu tempat, yaitu di dalam inti sel gitu. Selanjutnya kita lihat di sini perbedaan yang lebih jelas. Jadi organisme prokariotik ya, prokariotik itu kita perhatikan di sini contohnya adalah bakteri ya. Bakteri ini itu kan dia tidak memiliki membran inti ya. Kemudian kalau yang eukariotik itu contohnya pada sel hewan atau sel tumbuhan itu dia memiliki membran inti sel, itu yang menjaga inti ini gitu. Perbandingan sel eukariot dan prokariot, jadi kalau kita lihat dari strukturnya, kalau organel eukariot itu dia semua tipe organel itu selalu ada. Sedangkan kalau prokariot itu ada beberapa yang ada, jadi organel selnya. Kemudian kalau kita lihat di nukleusnya, itu pada organisme eukariot itu memiliki membran nukleus dan gelendong, kemudian materi genetiknya itu dalam satu tempat, yaitu di nukleus saja. Sedangkan kalau organisme prokariot itu dia DNA-nya langsung berhubungan dengan cairan sel atau sitoplasma. Kemudian kita perhatikan di sini komposisinya ya. Komposisinya jadi ada lipida atau lemak,
kemudian dinding sel. Kalau pada eukariot itu dia jarang sekali ada lipid atau lemak. Kalau di prokariot ya, kalau di prokariot itu jarang sekali ada lipida atau sterol. Kemudian dinding sel kalau pada prokariot itu tersusun atas peptidoglikan. Kalau pada eukariot itu dinding selnya sebagian besar tersusun atas selulosa. Kemudian kita perhatikan dari organisasi genetiknya, kromosomnya ya. Kalau pada eukariotik itu kromosomnya banyak, sedangkan kalau prokariotik itu dalam satu lingkaran atau yang disebut dengan plasmid. Kemudian diploid atau jumlah kromosomnya, diploidi, kalau pada organisme eukariotik itu biasanya jumlah kromosomnya diploid atau 2N. Kemudian kalau pada prokariotik itu cenderung N atau haploid atau setengah dari kromosomnya. Kemudian histon atau nukleosomnya kalau pada eukariotik itu dia terdapat histon, sedangkan kalau pada prokariotik itu tidak ada histon. Kemudian bagaimana dengan proses transkripsi atau translasi atau berlangsungnya proses sintesis protein? Itu kalau pada organisme eukariotik itu dia berlangsung secara terpisah dalam waktu dan dia sangat lama, jadi berlangsungnya sangat lama. Sedangkan pada organisme prokariotik itu proses transkripsi dan translasinya sangat cepat, sehingga organisme eukariotik ini sangat lamban dalam menghasilkan satu individu yang baru, tapi kalau prokariotik itu sangat cepat sekali dia menghasilkan individu yang baru terkait dengan sintesis protein yang sangat cepat, kemudian pembelahan dirinya yang sangat cepat dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau kita lihat dari ukurannya, jadi bakteri ini itu dia ukurannya mikroskopis, itu antara diameter 1,2 mikrometer, kemudian bakteri ini itu contoh bakteri yang terkecil adalah bakteri Dialister pneumosintes ya. Jadi ini adalah contoh bakteri yang berada di saluran pernapasan manusia. Itu dengan panjang 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Itu salah satu bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia. Sedangkan bakteri yang terbesar itu adalah bakteri Spirillum voluntans, yaitu sebesar 13 sampai 15 mikrometer. Ukuran bakteri itu mikroskopis, artinya dari asal katanya saja mikros, berarti hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Begitu, jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Selanjutnya itu adalah bentuk bakteri. Secara umum ada 3 macam bentuk bakteri, yaitu bentuk batang, kemudian bulat, dan spiral. Batang atau basil, bulat atau kokus ya. Kita perhatikan di sini gambar yang pertama yang berwarna merah, itu adalah contoh bakteri, struktur bakteri yang berbentuk batang. Kemudian contoh gambar yang kedua itu adalah contoh bakteri yang berbentuk fokus atau bulat. Yang keempat juga contoh bakteri berbentuk bulat. Nah, yang ketiga ini itu adalah contoh dari struktur tubuh bakteri yang bentuknya spiral, jadi memanjang seperti tali, ya. Pokoknya di sini ingat saja kata kuncinya batang itu basil, kemudian bulat itu kokus, kemudian spiral itu rantai. Jadi nanti untuk pengembangan selanjutnya misalkan untuk satu batang bentuknya batang untuk satu saja namanya itu monobasil, atau untuk satu bakteri yang bentuknya bulat namanya monokokus dan seterusnya. Selanjutnya
Bentuk-bentuk bakteri basil atau batang. Bakteri bentuk batang itu dikenal dengan nama Latin Bacillus, yang artinya batang. Seperti yang saya bilang tadi, kalau satu batang atau satu basil, maka dia disebut dengan monobasil. Kalau dua batang atau dua basil, maka disebut dengan diplobasil. Kemudian kalau lebih dari dua dan membentuk rantai, maka namanya streptobasil. Contoh bakteri monobasil itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tipes, yaitu Salmonella typhosa. Dan bakteri yang berkembang biak di dalam usus manusia itu adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri yang berkembang biak dalam usus manusia yaitu Escherichia coli dan Lactobacillus. Ya. Kemudian contoh bakteri yang streptobacil yaitu penyebab penyakit antraks. Nama bakterinya adalah Bacillus anthracis ya. Kemudian bakteri yang bersimbiosis mengikat nitrogen itu Azotobacter. Ya, ini adalah bentuk-bentuk bakteri. Jadi kalau satu basil namanya monobasil, ingat saja mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta gitu. Selanjutnya bentuk-bentuk bakteri kokus atau bulat. Jadi sama saja seperti basil tadi ya. Kalau satu kokus namanya monokokus. Kemudian kalau satu basil, kalau dua kokus namanya diplokokus. Jadi ini bentuk kalau dia satu kokus atau satu bulat. Kalau dua kokus berarti dua bulat. Nah ini Streptococcus. Jadi bentuk bakteri kokus yang bergandengan membentuk seperti rantai atau garis strip ya. Kemudian ada lagi membentuk seperti anggur, itu namanya Staphylococcus. Dan kalau 4 berarti Tetracoccus. Nah, kemudian berbentuk seperti persegi yang berkumpul seperti persegi 4 itu namanya bakteri Sarkina. Ya, ini bentuk-bentuk bakteri yang kokus. Selanjutnya untuk bakteri Spirilia itu ada 3 macam bentuk bakteri spiral atau Spirilia. Yang pertama itu spiral, kemudian spiral ya memanjang ini seperti rantai, kemudian vibrio atau berbentuk seperti tanda koma ya, kemudian spiroseta itu memanjang rantai spiral dan ada setanya. Jadi ini salah satu penyebab penyakit sipilis pada alat reproduksi. Ya, kemudian kalau bakteri Vibrio atau koma ini contohnya adalah Vibrio cholerae atau penyebab penyakit kolera. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri ini itu berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik itu pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara 2 sel bakteri. Itu bisa dengan cara konjugasi, bisa dengan cara transformasi, dan bisa dengan cara transduksi. Kemudian cara yang kedua reproduksi bakteri itu dengan cara membelah diri menjadi 2 atau pembelahan diri secara biner, pembelahan langsung, di mana pembelahan diri ini itu dia sel anakannya bersifat sama dengan sel induknya. Jadi pembelahan diri secara mitosis ya, sama dengan induknya, jumlah kromosomnya juga sama. Jadi cukup cepat sekali dia perkembangbiakan bakteri ini karena dari 1 sel menjadi 2 sel
gitu. Jadi cepat sekali. Pergerakan bakteri, bagaimana caranya bakteri bergerak? Itu dia bergerak menggunakan alat gerak yang disebut dengan flagel. Flagel ini adalah alat gerak berupa bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri. Tergantung dari letaknya. Jadi ada yang letaknya di sisi kiri, ada yang letaknya di dua sisi, kemudian di berbagai sisi. Tuh. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, kita lihat di gambar, kalau dia hanya memiliki satu flagel dan berada di salah satu ujung sisinya, maka disebut dengan bakteri monotrik. Kemudian yang kedua, kita perhatikan di sini, itu gambar yang kedua, bakteri ini memiliki 2 flagel yang berada pada sisi yang berbeda. Itu namanya bakteri amphitrich. Kemudian yang ketiga, di gambar yang ketiga ini, bakteri lopotrik. Itu dia, bakteri ini memiliki flagel lebih dari satu dan hanya berada di satu sisi saja. Kemudian gambar yang tiga itu adalah bakteri yang memiliki alat gerak atau flagel yang berada di semua sisi atau yang disebut dengan bakteri peritrik. Nah, ini adalah salah bentuk-bentuk dari tubuh bakteri. Jadi jenis-jenis bakteri berdasarkan alat geraknya atau flagelnya. Saya ulangi sekali, jadi bentuk bakteri ini berdasarkan letak dan jumlah flagelnya itu ada 4. Yang pertama monotrik, amphitrich, lopotrik, dan feritrik. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah bakteri aerob atau bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Dan yang kedua yaitu bakteri anaerob, itu bakteri yang tidak menggunakan oksigen untuk proses respirasinya. Contoh bakteri aerob atau bakteri yang menggunakan oksigen bebas itu adalah bakteri yang berfungsi sebagai pengikat nitrogen di udara. Ada Nitrococcus, kemudian Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Kalau bakteri anaerob itu contohnya adalah bakteri Streptococcus lactis atau bakteri yang bisa digunakan untuk pembuatan keju. Jadi di mana keju ini bisa dibuat dengan cara fermentasi. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang ada oksigen. Contohnya tadi seperti bakteri yang berfungsi sebagai siklus nitrogen atau nitrobakter. Kemudian yang kedua itu adalah bakteri anaerob obligat. Itu bakteri yang hanya hidup dalam suasana tanpa oksigen sama sekali. Ini contohnya Clostridium tetani atau bakteri penyebab penyakit tetanus. Kemudian yang ketiga itu adalah bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Jadi tanpa oksigen oke, dengan oksigen juga oke. Contohnya adalah bakteri yang hidup pada usus manusia, yaitu Escherichia coli, kemudian bakteri penyebab penyakit tipes atau Salmonella typhosa. Berdasarkan caranya memperoleh makanan, bakteri ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian bakteri autotrof itu adalah bakteri yang bisa membuat makanan sendiri. Bakteri heterotrof itu adalah bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Lalu bagaimana bakteri ini bisa memperoleh makanannya? Yaitu dengan
saprofit atau mendapatkan zat organik dari sampah atau kotoran bangkai dan juga sisa makanan. Jadi bakteri ini itu memperoleh makanan dengan cara menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu CO2, H2O, dan mineral dan energi. Sedangkan kalau bakteri autotrof, karena dia bisa membuat makanan sendiri, itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya atau bakteri fotoautotrof, dan bakteri yang membuat makanan sendiri itu yang bersumber dari bahan kimia atau bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof dari asal katanya foto berarti cahaya, di mana bakteri ini itu memanfaatkan cahaya matahari untuk mengolah atau membuat makanan. Jadi bakteri fotoautotrof ini memanfaatkan cahaya itu sebagai sumber untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses yang disebut sebagai fotosintesis. Jadi tidak hanya tumbuhan saja yang bisa berfotosintesis. Salah satu mikroorganisme yang bisa berfotosintesis itu adalah contohnya bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri hijau dan bakteri ungu. Selanjutnya, bakteri yang memanfaatkan bahan kimia untuk memperoleh makanan itu disebut dengan bakteri kemoautotrof. Jadi bakteri kemoautotrof ini itu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan. Jadi dia akan merombak molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya adalah bakteri pada saat pengikatan nitrogen, yaitu bakteri N, bakteri Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrobacter, dan bakteri yang bersimbiosis di tanaman kacang-kacangan, yaitu bakteri Rhizobium. Ya, ini bakteri Rhizobium ini adalah salah satu bakteri yang bersimbiosis mutualisme dengan bintil tanaman kacang-kacangan. Jadi Rhizobium akan mengikat nitrogen di udara, sedangkan kacang-kacangan itu tempat Rhizobium hidup. Jadi ada proses yang saling menguntungkan antara bakteri Rhizobium dengan akar tanaman kacang-kacangan. Beberapa penyebab penyakit pada manusia yang disebabkan oleh bakteri, contohnya Vibrio koma, itu penyebab penyakit kolera, kemudian sipilis, itu Treponema pallidum, itu di alat reproduksi, biasanya di laki-laki itu agak kemerahan ya di bagian penisnya. Kemudian Salmonella typhosa, diingat saja typhosanya, berarti ini adalah salah satu bakteri yang menyebabkan penyakit tipes. Kemudian Pasteurella pestis, itu penyebab penyakit pes ya, ingat nama spesiesnya ini pes, itu penyebab penyakit pes. Kemudian penyebab penyakit gonor atau kencing nanah, itu Neisseria gonorrhoeae ya. Kemudian TBC atau tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan beberapa penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri. Jadi bisa dibedakan mana penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan mana penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, ini adalah beberapa contoh dari struktur bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama, gambar pertama ini adalah bakteri sipilis, bakteri penyebab penyakit sipilis, itu Treponema pallidum. Kemudian yang kedua ini adalah bakteri penyebab TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Klasifikasi bakteri, jadi di sini ada bakteri aerob dan ada bakteri anaerob. Bakteri aerob itu ada yang bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Begitupun juga dengan di bakteri anaerob, itu ada bakteri gram positif
dan bakteri gram negatif. Kenapa ada bakteri gram negatif dan positif? Positif dan negatif ini itu diberikan label karena pada saat pewarnaan gram, jadi bakteri yang diwarnai dengan campuran yodium dan zat warna violet, kemudian nanti dia akan dibilas dengan alkohol dan aquade sebelum kembali diwarna dengan zat warna merah atau safranin. Jika bakteri terwarnai dengan warna biru keunguan, maka tergolong bakteri gram positif. Dan ini menjadi ciri khas dari bakteri gram positif. Sedangkan bila bakteri terwarnai dengan warna merah, maka tergolong bakteri gram negatif. Jadi karakteristik bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, kalau kita lihat dari reaksi warnanya, kalau reaksi warna dari bakteri gram positif, itu dia akan menjadi biru keunguan. Sedangkan kalau reaksi warna dari gram negatif itu akan menjadi merah. Kemudian untuk lapisan peptidoglikan dinding sel pada bakteri gram positif itu terdiri atas banyak lapis. Sedangkan kalau bakteri gram negatif itu lapisan peptidoglikan dinding selnya itu terdiri atas satu lapis. Itulah yang menyebabkan perbedaan warna pada saat pengujian bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian kalau kita lihat dari kandungan lipid dan lipoproteinnya, pada bakteri gram positif itu kandungan lipid dan lipoproteinnya rendah, sedangkan bakteri gram negatif kandungan lipid dan kandungan lipoproteinnya tinggi sekali. Jadi perbedaan karakteristik inilah yang akhirnya membuat golongan bakteri gram negatif itu lebih patogen dibandingkan dengan gram positif. Hal ini terutama dikarenakan karena adanya perbedaan komponen dinding selnya. Jadi bakteri gram positif adalah bakteri yang memiliki membran tunggal yang dilapisi peptidoglikan yang tebal, sedangkan bakteri gram negatif itu adalah bakteri yang dinding selnya terdiri atas lapisan lipopolisakarida atau yang diketahui sebagai endotoksin. Berdasarkan cara memperoleh makanan atau nutrisi, jadi bakteri itu kita ulangi lagi, itu ada bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dan bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Contoh bakteri autotrof itu ada 1, 2, ya, jadi ada 2. Yang pertama itu adalah bakteri fotoautotrof, bakteri yang membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya adalah bakteri pigmen hijau dan bakteri pigmen ungu. Kemudian yang kedua itu adalah bakteri yang memanfaatkan bahan kimia sebagai bahan utamanya untuk memperoleh makanan, yaitu contohnya adalah bakteri yang ada pada siklus-siklus nitrogen, yaitu bakteri Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Sifat-sifat bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi ada bakteri saprofit, parasit, kemudian bakteri pembusuk. Selanjutnya bakteri Archaebacteria atau yang dikenal dengan bakteri purba itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu adalah Archaebacteria metanogen, kemudian yang kedua termoacidofil, dan yang ketiga itu adalah bakteri halofilik. Metanogen itu berasal dari kata metana, jadi dia adalah contoh bakteri Archaebacteria yang hidup pada gas metan yang tinggi. Kemudian bakteri termo itu artinya panas, itu adalah contoh dari Archaebacteria atau bakteri archae yang mampu hidup pada suhu yang tinggi. Selanjutnya itu adalah bakteri halofilik. Halo itu artinya garam. Jadi ini adalah kelompok bakteri yang hidup pada kondisi garam yang tinggi. Eubacteria atau bakteri sejati itu merupakan
kelompok makhluk hidup yang sehari-hari kita kenal sebagai bakteri. Jadi kalau Archaebacteria itu adalah bakteri purba, kemudian Eubacteria ini adalah bakteri sejati. Jadi ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, itu dia merupakan organisme uniseluler prokariotik atau organisme dengan satu sel yang tidak memiliki membran inti. Kemudian yang kedua, itu dia memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, yaitu gula dan protein. Kemudian yang ketiga, ukuran tubuhnya itu sekitar 1 sampai 5 mikron. Jadi masih tergolong organisme yang bersifat mikroskopis atau organisme yang hanya bisa dilihat oleh bantuan mikroskop. Kemudian yang keempat, jika bakteri Eubacteria ini berada pada lingkungan yang tidak menguntungkan, maka bakteri ini akan membentuk endospora sebagai pertahanan dirinya terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Kemudian yang kelima, itu bakteri ini ada yang memiliki flagel dan ada juga yang tidak memiliki flagel atau alat gerak berupa bulu cambuk. Kemudian yang keenam itu hidupnya secara kosmopolit. Yang ketujuh itu dia berkembang biak dengan cara membelah diri atau pembelahan biner. Kemudian bisa juga dengan cara transformasi genetik dengan cara konjugasi, transformasi, dan transduksi. Oke, para siswa sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini tentang struktur tubuh bakteri. Semoga kalian senang dengan materi ini dan semoga bermanfaat.